Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini saya akan membahas ataupun tutorial akademik PISDAS 1 PISDAS 1 UTS ya. Tapi sebelumnya saya izinkan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Andre Andika Sinukaban dengan NIM 04201017. Saya dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2020. Di sini saya akan membahas yang seperti saya bilang tadi, PISDAS 1 yang bagian UTS ya. Oke, mungkin saya share screen. Dan harapan saya ialah kalian mengerti apa yang saya beri dari soal saya ya. Saya share screen bentar ya. Baik, sepertinya share screen saya udah kelihatan ya. Jadi di sini ialah untuk soal yang pertama, bisa dibaca ya, ini ya soalnya ya. Bagian ini. Lalu selanjutnya, adapun pertanyaannya seperti ini, tentukan dimensi dari kecepatan. Nah, untuk dimensi sendiri ingat sudah ada saya tampilkan di sini, maka kita tinggal memakainya saja. Nah, untuk ingat kita harus tahu dulu kecepatan itu apa-apa saja komponen di dalamnya, atau besaran-besaran pokok apa saja yang di dalamnya. Nah, untuk kecepatan sendiri kita tahu ialah meter per second. Meter dibagi second atau detik. Nah, maka kita harus cari meter ini besaran pokok apa dan dimensi apa. Nah, kita tahu meter ini masuk ke besaran pokok panjang. Nah, sedangkan dimensinya ialah L. Itu. Selanjutnya ialah second. Second ini masuk ke dalam besaran pokok waktu. Sedangkan dimensinya ialah T. Seperti itu. Waktunya second dan satuan internasionalnya second dan dimensinya T. Nah, maka kita bisa tulis meter ini menjadi L seperti ini. Bahwa 1 per X itu setara atau sama dengan X pangkat min 1 seperti ini. Min 1 ya. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk yang B, berapa besar kecepatan cahaya dalam satuan kilometer per jam? Nah, untuk menjawab yang B, kita harus tahu dulu kecepatan cahaya tadi ya. Nah, 3,00 ya. Ini 0,00 ya. 0,00 kali 10 pangkat 8. Nah, selanjutnya meter per second ini kita ubah angkanya menjadi ini. Nah, meter ke kilo kan 10 pangkat 3 kan. Meter ini 1 meter ini ya. Kita bisa tahu 10 pangkat. Kita tahu ini sama dengan ini ya. Sedangkan 1 second itu kalau diubah ke jam maka 3600. Oke, pangkat ini 1 karena harus dibagi ya, kebalikannya ya, jam. Seperti itu. Nah, setelah kita naikkan ini, nah kita kalikan nih, kita ubah 3600 kali ini plus ya teman-teman, plus 10 pangkat 3. Nah, kita kalikan seperti biasa pakai kalkulator, maka didapatkan seperti ini.
Oke, begitu untuk nomor 1 bagian B. Lalu yang untuk yang C, nah, terdiri dari berapa angka penting? Nah, 3 teman-teman. Karena apa? Karena di sini dalam penulisannya 3,00. Pasti angka ini mempunyai 00 ini pasti mendeskripsikan hal-hal lain. Kita tahu kecepatan asli cahaya itu kan 2,99 dan seterusnya. Nah, di dalam penulisan soal ini dia mengambil dibuat bulat jadi 3 tapi mengambil angka penting 2. Nah, awalnya tadi 2,99 menjadi 3,00. Seperti itu teman-teman. Makanya di sini dalam bentuk penulisannya berarti 3,00 ini perlu banget ditulis seperti itu. Makanya ada 3 angka penting. Kecuali kalau di dalam fisika nulisnya 3. Nah, itu 3 berarti cuman 1 angka penting saja. Sedangkan di sini dia dalam fisika kalau ditulis komanya di belakang ada 2 seperti di soal seperti yang ini. Nah, 3,00 ini maka ada 3 angka penting. Karena 00 ini pasti ada keperluan hal-hal lain. Itu ada fungsinya gitu. Kalau di dalam fisika seperti itu ya teman-teman. Nah, ini saya sudah buat penjelasan. Ingat angka 0 terletak di sebelah kanan. Angka bukan 0. Termasuk angka penting kecuali ada penjelasan lain. Nah, penjelasan lainnya itu karena dia kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu nggak bulat 3, tapi di dalam penulisan di soal dia bulatkan ke 3. Seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2 ya, teman-teman. Nah, soal nomor 2 ialah vektor. Nah, untuk vektor sendiri, nah maka di sini ada nilai variabel ya teman-teman, yang kita nggak ketahui nih nilai variabelnya. Nah, kita harus cari tahu nih, ternyata ada satu kasus. Nah, kasus ini perkalian dot sebesar 5. Nah, kita tahu perkalian dot itu ialah ini ya, ini yang dot ya, perkalian dot. Ini perkalian dot ya. Nah, ini perkalian dot. Nah, setelah kita tahu kasusnya, kita apa ini perkalian dotnya? Nah, kita buat dia seperti ini teman-teman. Saya sudah tuliskan caranya. Nah, kita buat nih sama seperti yang di samping dasar teorinya. Nah, ini A kali B sama dengan ini. Nah, nanti selanjutnya vektor-vektor ini tadi, 2 buah vektor tadi A dan B ini dikaliin satu-satu ya teman-teman, maka akan menjadi seperti ini teman-teman. Nah, itu. Nah, selanjutnya nah kita kaliin maka dapat nilai X-nya teman-teman. Nah, setelah dapat X-nya maka ini X-nya ini sama dengan 5, maka kita masukin ke vektor yang mempunyai variabel tadi atau X-nya tadi. Didapat nilai ininya tadi sama dengan ini, sudah saya lampirkan ini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya diapain nih? Nah, selanjutnya kita lihat kasus A dan B tadi. Kalau sudah diketahui tadi, kasus A ialah vektor A tambah vektor B. Kenapa? Nah, sudah saya buat di sini. Nah, untuk vektor A seperti biasa ditambahin saja, maka akan mendapat hasil seperti ini. Lalu yang B kita kalikan. Nah, ingat perkalian vektor ini seperti ini ya teman-teman. Nah, gunakan rumus ini untuk perkalian vektor. Ini yang vektor ya, perkalian vektor. Nah, ini perkalian vektor. Nah, kita langsung pakai ini. Nanti di determinan. Ini seperti ini, di determinan ya, teman-teman.
Ini di determinan, maka caranya seperti ini yang sudah saya tulis. Nah, ini. Nah, lalu cari determinan matriks ya, seperti yang di samping dasar teorinya. Nah, seperti ini. Nah, maka akan seperti ini hasilnya. Lalu kalian tinggal kali dan jumlahkan saja, maka akan didapat seperti ini ya teman-teman. Untuk hasil yang bagian 2 yang D ya, seperti itu. Ini soal. Oke, selanjutnya, nah ini jawabannya ya. Nah, selanjutnya ialah nomor 3. Nah, nomor 3 ini ialah GLB dan GLBB nih. Harus ingat, atau kinematikanya, bagian kinematika. Nah, jadi untuk yang di sini, nah, adapun soal yang di dalam ini selama 5 detik pertama menempuh berapa. Oke. Nah, di sini untuk grafik yang ini, bagian yang ini, nah bisa kita ubah grafik ini ke seperti ini teman-teman. Nah, ini seperti ini ya, bisa kita ubah ya. Nah, seperti ini tanpa mengubah nilai dari garisnya ini ya teman-teman, tanpa mengubah nilai garis ini, seperti itu. Nah, selanjutnya gimana ini? Nah, baru kita cari nih yang selama 5 detik pertama berapa yang ditempuh. Nah, ingat 5 detik pertama berarti dari 0 sampai 5 ya. Nah, 0 sampai 5 nih kalau nah ini kan kita naikin nih grafiknya. Nah, maka 0 kan, dia berada di 0 kan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ialah delta T-nya 5 second nih. Nah, 5 second. Iya, 5 second ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di apa ini? Nah, ingat rumusnya, S sama dengan delta P kali delta T. Nah, untuk selanjutnya ialah S ini sama dengan 0 kali 5 ya, 5 second tadi ya. Nah, sama dengan S sama dengan S itu tadi jarak ya, 0 meter. Itu untuk yang B ialah percepatan mobil saat detik 10. Nah, ini sebenarnya dapat diartikan ya, diartikan dari waktu T5 second sampai T15 second. Kenapa saya artikan seperti itu? Karena kemarin saya sempat nanya ke dosen dan mungkin dia salah nulis atau bagaimana, ternyata memang nggak ada jawabannya teman-teman. Harusnya 0,8 kemarin, tetapi jawabannya tidak ada, dan saya diskusikan ternyata soalnya itu dari T5 second sampai T sama dengan 15 second. Seperti itu teman-teman. Seharusnya jawabannya 0,8 teman-teman. Seperti itu teman-teman. Nah, kenapa seperti itu teman-teman? Karena kemarin saya menemukan seperti kejanggalan dalam soal ini teman-teman sebenarnya. Tetapi sempat saya diskusikan dan ternyata memang sudah dibenarkan, dan seperti inilah hasil akhir yang saya pelajari dan saya diskusikan dengan dosen tersebut. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ialah yang bagian B ya teman-teman. Bagian B tadi lanjut. Nah, ini kita dapatkan 8 kurang 8. Ini jika pakai grafik 1. Jika grafik 2 langsung saja dari atas sampai bawah ya, langsung 16 seperti itu. Nah, selanjutnya ialah ditanya percepatan. Nah, untuk percepatan sendiri bisa kita tahu percepatan sama dengan ini P kecepatan dibagi waktu ya. Nah, tadi diketahui ada 16 dan 10. Nah, didapatkan 1,6 meter per second ya.
Lalu selanjutnya ialah yang bagian C. Oke, bagian C ya. Nah, bagian C, kecepatan rata-rata selama 20 detik pertama. Nah, kecepatan rata-rata ini maksudnya ialah ambil saja kecepatan dari atas sampai bawahnya, teman-teman. Nah, ini kalian jumlahkan saja gitu, seperti itu, jumlahkan saja. Nah, maka didapat seperti ini ya, teman-teman. Karena kecepatan rata-rata ini grafiknya kecepatan terhadap waktu, kecuali tadi kecepatan terhadap jarak terhadap waktu, beda lagi caranya, seperti itu teman-teman. Tapi kalau untuk kecepatan terhadap waktu, jumlahkan saja kecepatan yang ada, seperti itu. Lalu yang terakhir ialah yang bagian D, mobil sempat diam pada detik kelima pertama. Nah, jika bingung bisa dilihat di grafik 2 ya. Nah, ini ya, seperti itu teman-teman. Nah, tadi kan pertanyaannya di sini mobil sempat diam pada detik keberapa. Nah, saya jawab tadi yang kelima ya teman-teman. Ini, yang ini ya, detik 5 pertama ya, seperti itu. Nah, itu jawaban untuk nomor 3. Nah, saya kasih lihat ya jawabannya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya bagian yang keempat, nomor 4 ya. Nah, nomor 4 soalnya seperti ini, bisa dibaca dahulu. Oke, saya harap sudah dibaca. Selanjutnya ialah baru kita ke jawabannya. Nah, untuk solusinya sendiri, nah, karena tadi di dalam soalnya seorang pekerja berada di atap ya, kemiringannya 36 derajat. Habis itu terhadap garis horizontal. Nah, kita tahu kita buat kayak gini ya. Nah, sudah ada di gambar. Nih. Nah, pekerja tidak akan tergelincir gaya gesek statis yang bekerja sebesar 390 Newton. Jika sudah diketahui ya, Fs atau gaya statis gitu kan, gaya gesek ya, gaya gesek statis itu 390 Newton. Jika percepatan gravitasinya 9,8, nah perkirakan masanya, seperti itu teman-teman. Oke, untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu yang pertama, saya garis bawahin ya. Nah, pekerja tersebut tidak akan tergelincir apabila gaya gesek statis bekerja 390 Newton. Nah, kita di sini mendapat sebuah informasi bahwa anggapannya ini seorang pekerja tidak tergelincir, artinya yang diinjaknya itu kasar gitu teman-teman, kasar, tidak licin gitu, tidak licin permukaannya. Jadi kalau dia miring, dia akan tetap pada tempatnya, tidak turun ke bawah, tidak turun ke bawah, istilahnya seperti itu. Maka kita harus ingat nih salah satu kuncinya. Nah, dalam koefisien statis, adapun koefisien statis itu ialah 0 dan status 1. Ini seperti yang saya tulis diingat ini. Nah, kalau 0 itu artinya licin, sedangkan 1 itu kasar ya teman-teman, seperti itu. Maka kita harus ingat rumusnya yang gaya koefisien gaya dari gaya gesek statis. Rumusnya ya, gaya gesek statis sudah saya tulis di ini rumus gaya gesek statis ya teman-teman. Nah, kita masukkan nih W pekerja, N ini gaya ya, gaya dari pekerja ya. Nah, makanya saya tulis ini W, berat pekerja, beban pekerja ya. Nah, M pekerja dikali gravitasi. Nah, bisa tahu ini. Nah, ini W pekerja ini kita pakai cos ya, karena tadi terhadap sudah dibilang ya teman-teman, dia kemiringannya terhadap garis horizontal. Nah, makanya kita pakai yang cos. Kecuali dia tadi terhadap garis vertikal teman-teman. Kalau vertikal baru bisa menggunakan sin. Tapi karena horizontal,
maka kita pakai yang cos. Gitu ya teman-teman. Pakai yang cos, maka didapatkan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, masanya diperkirakan 5,6 kilo. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk jawaban yang di kotak-kotak ini hiraukan saja ya teman-teman. Mungkin ada yang benar atau ada yang salah gitu. Jangan dijadikan acuan. Yang dijadikan acuan itu yang di sampingnya ya, yang solusi yang saya tulis. Seperti itu. Nah, ini soalnya. Dan ini jawabannya. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya ialah nomor 5. Nah, untuk nomor 5 sendiri kita lihat baca dulu soalnya. Nah, untuk nomor 5 sendiri, nah, adapun pertanyaan seperti ini bisa baca dahulu ya. Oke, saya kasih dulu waktu sebentar. Oke, sudah ya. Saya harapkan sudah. Selanjutnya ialah ini jawabannya. Nah, kita ketahui, sudah diketahui ya, ini saya ambil dari yang dari soal, diketahui masa dengan orang glider gitu kan, glidernya dan lain-lain, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini ditanya kecepatan glider tanpa orang. Nah, di sini untuk soal yang nomor 5 ini kita menggunakan hukum kekekalan momentum teman-teman. Jika ada 2 atau lebih, nah seperti itu ya hukum kekekalan momentum ya, 2 atau lebih massa dengan kecepatan, maka bisa kita menggunakan hukum kekekalan momentum yang gabungan gitu, istilahnya gitu ya teman-teman. Jika ada 2 atau lebih di dalam suatu tempat gitu, satu tempat, nah dengan adapun massa dan juga kecepatannya yang bergerak, nah bisa menggunakan hukum kekekalan momentum seperti itu ya teman-teman. Nah, kita tahu tadi P ini glider sama P ini yang ini ya, P ini glider dengan orang. Nah, P1 ini tadi bisa kita lihat di atas ya teman-teman. Untuk yang satu itu glider saja tanpa orang. Oke, yang P2 ini ialah orangnya saja tanpa glider. Seperti itu ya teman-teman. Nah, pesawat glider gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, P ini tadi glider dan orang. Saya tulis glider dan orang gitu ya, dan orang, saya tulis orang saja ya, sebenarnya peterjun gitu. Nah, P1 ini tadi ialah glider saja gitu, glider. Sedangkan yang P2 orangnya gitu, orang tanpa glider. Nah, kita tahu ini. Nah, masukin saja angka-angkanya yang sudah dimasukkan seperti yang di atas. Nah, kita harus ingat juga rumus momentum sama dengan massa dikali kecepatan, seperti itu. Kita masukkan saja, maka akan didapat kecepatan glider tanpa orang atau P1 itu sama dengan 30 meter per second ya. Seperti itu untuk kasus nomor 5 ya. Saya tunjukkan soalnya. Oke, seperti itu. Lalu ini caranya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin kita lanjut untuk soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6 ini ya. Nah, untuk soal nomor 6 seperti ini bisa dibaca terlebih dahulu ya. Oke, saya harap sudah membaca ya, saya harap ya. Oke, untuk selanjutnya ialah ini pembahasannya.
Nah, maka diketahui gitu kan, massa pembalap sama dengan 1, tinggi gunung, tinggi lereng gitu, gravitasi gitu. Nah, ini ada pun gambarnya supaya kita bisa menghitung gitu. Oh, ini dong bayangannya. Oh, bisa nih kayak gini hitungannya, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ialah pertanyaan A tadi ya. Pertanyaan A itu berapa energi potensial saat pembalap berada di puncak gunung gitu. Nah, maka di puncak gunung ini, di dalam kasus gambar ini, maka puncaknya itu yang B ya teman-teman. Nah, dari A ke B berapa nih? Nah, seperti itu jelasannya. Maka kita tahu energi potensial itu rumusnya kan energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dikali tinggi ya, MGH gitu. Oke, selanjutnya ialah kita masukkan saja 100 kali 9,8 kali 500 ya, 500 meter gitu. Maka didapatkan EPB. Nah, energi potensial di B sama dengan 490.000 Joule, seperti itu. Lalu yang kedua ialah berapa energi potensial di tempat pembalap berhenti, di mana puncak acuannya adalah di tempat sebelum pembalap menanjak, sorry ya teman-teman, menanjak maksudnya. Nah, seperti itu. Nah, berarti sebenarnya yang dimaksud ini ialah energi potensial dari titik A ke titik C, seperti itu kan, A ke C gitu, berapa gitu. Nah, maka di sini bisa kita tahu dari tinggi gunung dikurang tinggi dari lereng, itu ya teman-teman. Nah, ada pun 250. Nah, di sini jadi pertanyaan, kenapa jadi negatif teman-teman? Kita harus sepakatin kalau kita naik itu positif, ya kan? Ya, seperti yang di bagian A kita pakai positif, sedangkan yang turun ke bawah itu negatif gitu teman-teman, negatif. Berarti kita tidak mengeluarkan energi seperti itu. Kalau plus kita mengeluarkan banyak energi, sedangkan yang negatif kita mengeluarkan sedikit energi gitu. Nah, kita harus sepakatin terlebih dahulu ini. Kalau dia ke atas berarti positif, dan kalau dia ke bawah itu negatif ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ialah nih dari gunung, tinggi gunung, supaya mendapat tinggi dari A ke C ya kan, gunung dikurang lereng ya teman-teman, seperti itu. Lereng itu dari puncak sampai ke bawah yang bagian C ini ya teman-teman, dari puncak ke B ke C, ini lerengnya, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya didapatkan ini, tinggal masukkan angkanya, maka didapatkan hasilnya ialah seperti ini yang di samping, negatif 245.000 Joule, seperti itu ya teman-teman. Lalu pertanyaan terakhir, berapakah perubahan energi potensial ketika pembalap menuruni lereng sampai berhenti? Nah, menuruni lereng berarti lereng ya, ingat lereng ya, lereng. Nah, lereng itu dari atas ke bawah kan, yang B ke C kan. Nah, dari B ke C. Nah, maka kita kurangi saja dengan yang sebelumnya, EPC kurang EPB gitu. Dari yang C tadi, nah itu dikurang dengan EPB gitu. Nah, ini delta EPBC sama dengan EPC kurang EPB. Nah, dikurang ya. Karena ini perubahan ya teman-teman, perubahan. Makanya dikurang ya teman-teman. Kecuali tadi mencari rata-rata, tapi di sini perubahan gitu. Perubahan energi potensial dari B ke C itu sama dengan energi potensial di titik C dikurang dengan energi potensial di titik B. Maka didapatkan seperti ini nilainya. Ya, seperti itu teman-teman. Saya tampilkan soalnya ya, teman-teman tahu. Oke, seperti itu soalnya.
Dan juga ini jawaban. Gedein. Nah, seperti ini jawabannya. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Dan mari kita lanjut ke 7 ya, soal nomor 7. Nah, untuk soal nomor 7 ini akan ada banyak kasus. Tapi saya harapkan dengan saya menjabari satu-satu ini kalian bisa paham ya. Oke, untuk soal nomor 7 mungkin bisa dibaca terlebih dahulu ya. Saya tunggu. Oke, saya harapkan udah baca ya teman-teman. Oke, selanjutnya ialah mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, untuk kasus ini ialah dia mempunyai massa katrol dan juga jari-jari katrol. Berarti artinya katrol ini berat gitu. Berarti dia harus diperhitungkan juga massa dari katrol ini. Nah, tapi katrol itu kan nggak bergerak lurus ya, tapi bergeraknya melingkar gitu. Bergeraknya berotasi dia. Nah, dalam wujud rotasi, bukan linear, bukan untuk lurus, tapi rotasi berputar. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, makanya di sinilah penjabarannya teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat ya. Ingat, jika ada massa pada katrol, maka tegangan tali satu tak sama dengan tegangan tali kedua ya. Ini sudah saya tulis. Nah, selanjutnya baru kita analisis satu-satu. Untuk katrol 1 ada kotak 1 ya, kotak 1 dengan tegangan tali 1, kotak 2 dengan tegangan tali 2, habis itu dengan katrol yang bermassa. Nah, katrolnya ini pejal teman-teman, pejal lingkaran sempurna gitu. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah kita analisis nih kotak 1 ini. Nah, untuk kotak 1 ini, nah sigma F sama dengan, ingat rumus hukum Newton 2 ya. Sigma F 1 sama dengan massa 1 dikali A gitu. Nah, untuk sigma F-nya gimana nih? Nah, untuk sigma F kita lihat nih, M1 dikali G. Nah, dikurang T1. Nah, kenapa bentuknya seperti ini teman-teman? Karena kita harus tahu dulu bergeraknya nih ke arah mana nih. Nah, ini sudah saya tulis ya. Bergerak ke arah wilayah 1. Berarti dia kotak 1 ini turun gitu teman-teman. Bergeraknya turun seperti itu di kotak 1 ya. Nah, kotak 1-nya ini turun, sedangkan kotak 2-nya ini naik gitu. Nah, kita sepakati kalau yang turun ini jadi positif ya teman-teman. Makanya di sini M1 kali G-nya positif. Nah, di sini ada kurang T1. Kenapa kurang T1? Nah, tegangan tali 1 ini kan berhubungan juga dengan di kotak 2 kan. Nah, T1 ini saling tarik-menarik kan. Istilahnya di dalam kotak 1 ini ada beban tadi M1 dikali G1. Nah, itu berlawanan dengan T1 teman-teman. Arahnya berlawanan gitu. Tidak searah gitu. Nah, makanya di sini ada tanda panah ini yang saya buat ini. Nah, ada tanda panah nih. Nah, T1 ke atas, habis itu W1 ke bawah gitu. Nah, makanya dia berlawanan teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya bisa masukin M1 kali G, habis itu M1-nya berapa, G-nya berapa, dan lain-lain, maka didapatkan T-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, tapi di sini kan kasus kita mencari A, makanya di sini 20-nya dikali A gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ialah analisis kotak kedua. Nah, untuk analisis kotak kedua ini sama seperti yang tadi, tapi kita balik karena tadi dia naik, maka M2 kali G-nya itu ke atas kan, ke atas. Naik tadi kan jadi negatif kan, makanya dikasih negatif ya teman-teman. Nah, T2-nya berlawanan nih. Nah, ini saya gambar. Nah, berlawanan nih, ya kan? Karena dia naik, maka M1 massa bebannya dia arahnya ke atas, teman-teman. Nah, sedangkan T2 dia berlawanan sebenarnya, teman-teman. Berlawanan ke bawah, teman-teman.
Kenapa bisa berlawanan, teman-teman? Padahal iya memang berlawanan ya, teman-teman, sebenarnya ya. Dia nggak membantu beban dari T2, tapi dia berlawanan gitu, teman-teman, berlawanan karena ditarik oleh kotak satu tadi, sehingga ada T2 di bagian 2 gitu, teman-teman. Dia berlawanan gitu. Nah, ini makanya saya gambarin nih garis panah-panah ini, karena dia berlawanan, teman-teman, sebenarnya. Ya, seperti itu, teman-teman. Nah, maka dapatlah ini rumusnya seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya dimasukin T2. Nah, ini tinggal masukin angkanya. Nah, maka didapatkan tegangan tali 2 itu seperti ini ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ialah baru kita analisis katrol pejalnya. Analisis ya seharusnya, teman-teman. Analisis katrol pejalnya. Nah, untuk pejal sendiri, karena dia berotasi, maka kita harus cari yang namanya nilai pertahanan dirinya gitu. Atau bisa disebut momen inersianya gitu, teman-teman. Kalau sebuah benda yang bermassa tapi berotasi, nah ditarik atau melakukan gerakan, itu harus menghitung nilai pertahanan dirinya ketika ditarik atau didorong ataupun dia membuat suatu rotasi gitu. Nah, kita harus cari nilainya gitu, teman-teman, ketika dia melakukan pergerakan tapi rotasi ya, teman-teman. Nah, kita cari nilai pertahanan dirinya, maka didapatkan seperti ini. Ini rumusnya ya, untuk momen inersia, nilai pertahanan dirinya gitu. Nah, kita masukkan R-nya tadi sudah diketahui di atas ya, 5, massa katrolnya 5, R besar atau jari-jarinya 0,2 meter, maka didapatkan 0,1. Seperti itu ya, teman-teman. Lalu selanjutnya ialah, nah untuk selanjutnya ini baru kita mencari gaya rotasi atau torsi. Gaya rotasi ini seperti kayak hukum Newton, tapi dia mempunyai jari-jari dan geraknya itu rotasi ya, teman-teman. Perubahannya itu rotasi, bukan linear. Kalau hukum Newton 2 kan untuk linear kan. Nah, sedangkan ini hukum Newton 2 versi berputar gitu. Versi berputar atau gaya rotasi gitu. Nah, seperti itu, makanya ada torsi, teman-teman. Nah, untuk torsi sendiri, nah sudah dikasih rumus ya. Nah, torsi itu ada 2 ya, teman-teman, rumusnya ya, yang saya rangkum saja gitu. Nah, untuk yang pertama itu torsi ketika ada jari-jari dan gaya Newton yang linear. Gaya linear dikali jari-jari, makanya dia berputar kan. Nah, itu untuk torsi ya. Torsi itu gaya rotasi. Kalau F itu yang hukum Newton 2, yang sigma F sama dengan M kali A, itu gaya untuk linear ya, teman-teman. Itu, teman-teman. Nah, makanya dikali R supaya karena kita lihat tuh pergerakan rotasinya seperti itu, kayak rotasi seperti itu. Nah, setelah itu ya kita masukin saja gitu kan nilainya. Sudah saya jabarin ini. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya, nah setelah itu kita masukkan ke dalam jumlahan torsi. Nah, jumlahan torsi kayak sigma F juga, teman-teman. Tapi bedanya di sini kita lihat torsinya gimana nih. Sama juga kan kayak hukum Newton 2 kan. Jumlahan hukum Newton 2, jumlahannya gimana nih, harus sepakatin gitu. Dan plus dan minusnya gitu. Nah, tapi bedanya di sini kita memakai momen inersia, sedangkan di Newton kan tadi massa dikali percepatan ya. Nah, pakai massa, sedangkan ini inersianya gitu. Nah, itu aja bedanya. Tapi selanjutnya sama saja sih untuk pemahamannya. Nah, seperti itu, torsi 1 kurang torsi 2 gitu. Dan selanjutnya masukin gitu. Nah, adapun di sini ingat percepatan tangensial atau percepatan angular ya, teman-teman. Percepatan sudut.
itu sama dengan percepatan linear, atau yang A percepatan yang linear itu dibagi dengan jari-jarinya, itu sama dengan percepatan tangensialnya gitu teman-teman. Nah seperti itu teman-teman, ini percepatan tangensial atau percepatan sudut ya. Nah itu sama dengan percepatan linear itu dibagi dengan jari-jari ya, jari-jari dan katrol. Karena kita pakai kasus katrol, maka katrol, jari-jari katrol. Nah udah didapatkan, nanti dimasukkan ya teman-teman, nih disubstitusikan gitu. Nah maka dapatlah seperti ini ya teman-teman, sudah saya jabarin. Oke, selanjutnya ialah, nah setelah itu kita substitusikan nih T1 dan T2 yang di atas tadi dengan tali, dan juga kita masukin ke dalam T yang sudah barusan kita dapat. Nah kita masukin, nah seperti itu, kita masukin ini ke dalam sini ya, dalam sini, maka didapatkan nih kecepatannya. Nah dapat deh kecepatannya. Nah baru kita lanjut ke samping. Nah sehingga nilai percepatannya, ini percepatan yang linear ya, bukan percepatan rotasi. Beda, percepatan rotasi dan linear itu beda ya. Yang linear tuh untuk yang lurus-lurus aja. Kalau percepatan rotasi atau tangensial itu yang melingkar, yang dia rotasi gitu, berputar gitu, bergeraknya putar. Seperti itu ya teman-teman. Nah setelah itu didapatkan nilainya seperti ini ya teman-teman, nih percepatannya seperti itu. Nah selanjutnya yang bagian selanjutnya ialah pertanyaan B kan. Nah pertanyaan yang B dengan cara, nah kita harus ketahui nih pertanyaan B itu apa sih yang tadi gitu kan. Nah ini sudah saya tulis nih, ditanya nih waktu yang diperlukan nah untuk turun ke bawah dengan tinggi 4 meter. Nah waktu diperlukan gitu, berarti berapa sih dia turun itu selama 4 meter tuh waktunya perlu berapa gitu. Nah bisa kita cari nih dengan adanya diketahui ya teman-teman, diketahuinya seperti ini. Nah selanjutnya ialah baru kita jawab. Nah untuk yang pertama-tama kita cari dulu dia bergerak secara perlahan-lahan itu kan, dia perlahan-lahan bergerak. Nah perlahan-lahan itu yang kita cari teman-teman, bergeraknya itu. Nah maka dia bergerak sebesar ini rumusnya ya, ini rumusnya. Nah masukkan angkanya. Nah maka kecepatan dia bergerak sama dengan ini, sudah saya jabarkan ya, itu. Lalu setelah itu, nah baru kita bisa mencari waktunya, karena kita udah tahu nih kecepatan dia bergerak gitu. Nah bisa kita cari waktunya dengan cara ini ya teman-teman. Nah lalu seperti ini kita masukkan dan dapat T-nya seperti ini. Oke seperti itu ya teman-teman. Nah didapatkan nilai perkiraannya 1,80 second. Seperti itu teman-teman. Nilai sebenarnya 1,788 second gitu. Nah, bisa kita bulatkan seperti itu teman-teman. Ya, seperti itu aja teman-teman. Saya tunjukkan dulu ya. Ini soalnya. Dan juga ini jawabannya. Saya besarin. Nah, ini jawabannya. Oke, seperti itu saja dari saya, karena soal tes saya tahun lalu itu sebanyak 7 soal saja, dan saya harapkan dapat mengerti dari penjelasan saya ya. Saya harapkan mengerti dan bisa menjawab UTS-nya dengan lancar. Semoga nilainya baik gitu. Dan mungkin itu saja dari saya ya. Nah, itu ada 6 soal ya, ini saya tunjuk lagi. Saya tunjuk ulang ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, ini yang 7, yang terakhir. Nah, ini yang terakhir ya. Oke, itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata dan juga kesalahan teknis lainnya dan lain-lain. Dan harapan saya, ya saya bilang tadi ya, mengerti dan bisa menjawab tes dengan lancar. Seperti itu ya. Ya, itu saja dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih dan salam sehat.